Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudriku lan bisa nemoni sapa al-ma'mumu ma'mum. Wa yudriku lan bisa nemoni sapa al-ma'mumu ma'mum al-jama'ata ing jamaah ma'al imami sertane imam fi ghairil jum'ati ing dalem sakliyane salat Jumat. Malam yusallim ing dalem selagine durung salam sapa imam. Malam yusallim ing dalem selagine durung salam sapa imam atas limatal ula kelawan salam kang pertama. Wa illam yakut senajan durung lungguh sapa makmum ma'ahu sertane imam. Wa illam yakut senajan durung lungguh sapa makmum ma'ahu sertane imam. Amal jamaatu anapun utawi jamaah fil jum'atin dalam salat Jumat iku fa fardhu ainin mongko hukume fardhu ain. Mongko fardhu ain iku fa fardhu ainin mongko fardhu ain. Wala taksululan ora hasil apa Jum'ah al jamaah fil Jum'ah bi aqalla kelawan luwih gedhi min rokaatin saking sak rakaat. Min rokaatin saking sak rakaat. Alhamdulillah saat ini kita masih di dalam membahas mengenai yang berhubungan dengan berjamaah, yaitu wa yudrikul ma'mumul jamaah ma'al imami. Seorang makmum wa yudrikul ma'mumu al jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ah. Seorang makmum itu akan bisa mendapatkan fadilahnya jamaah bersama imam. Yudrikul makmum al jamaah ma'al imam fi ghairil jum'ati pada sholat selain Jumat. Malam yusallim atas limatal ula selagi imam selama imam belum memulai salam yang pertama. Wa illam yakut ma'ahu sekalipun meskipun si makmum ini belum sempat duduk bersama imam. Jadi seorang makmum itu bisa mendapatkan fadilahnya berjamaah bersama imam. Pokoknya selain sholat Jumat, malam yusallim atas limatal ula selama imam itu belum memulai salam yang pertama. Jadi seumpamanya ada orang berjamaah pas tepat imamnya sudah tahiyat misalkan akhir, dia langsung Allahu Akbar misalkan. Terus kemudian duduk, maka dia akan mendapatkan fadilahnya berjamaah bersama imam selama imam belum memulai salam yang pertama, gitu ya. Selama imam belum memulai salam yang pertama. Dan fadilahnya makmum yang seperti ini mendapatkan fadilah jamaahnya itu sama derajatnya di dalam derajat fadilah jamaahnya tadi itu sama dengan derajat fadilahnya derajat jamaah tadi yang diperoleh oleh orang yang ikut berjamaah dengan imam semenjak awal. Jadi podoai antara nih orang yang berjamaah dimulai awal dengan orang yang berjamaah hanya sejenak sebentar niku niku yang diperoleh fadilah jamaahnya sama-sama 27 derajatnya. Cuman lakin darajatu man adrakaha min awwaliha aktsaru qadron. Hanya saja orang yang berjamaah semenjak awal maka derajat yang diperoleh itu lebih besar kadarnya daripada derajat yang diperoleh oleh orang yang jamaahnya cuma sebentar. Mengikuti jamaah dengan imam cuma sebentar. Saged diterapkan nggih. Lah terus tadi disampaikan bahwa sebelum salam yang
pertama sebelum imam memulai salam yang pertama. Ya, maka ketika imam memulai salam yang pertama, bagaimana? Seumpama ada orang itu pas jamaah ketepaan imam sudah assalamualaikum warahmatullah, ya, salam yang pertama. Itu bagaimana? Apakah dia itu terhitung jamaahnya atau tidak? Maka ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia tidak terhitung jamaahnya, tidak sah jamaahnya, tetapi sholatnya tetap sah sebagai sholat sendiri, tidak berjamaah. Berarti otomatis dia tidak mendapatkan fadilahnya berjamaah. Nanti pas Allah Akbar itu imam pas assalamualaikum warahmatullah. Ini pendapat yang pertama. Selama imam sudah memulai salam yang pertamanya, maka makmum sudah, orang yang berjamaah di belakangnya tadi, yang baru takbir tadi, sudah gagal, sudah tidak bisa mendapatkan fadilahnya berjamaah. Tapi sholatnya apa sah? Tetap sah. Sholatnya sah sebagai apa? Sholat sendiri. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu sebagaimana yang disampaikan, yang difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar, selama imamnya itu belum sampai pada mimnya alaikum, assalamualaikum, belum sampai ke kumnya itu, mimnya kum, sik diterima, dan fadilah jamaahnya masih bisa didapat. Fadilah jamaahnya masih bisa didapatkan. Maka ada dua pendapat. Kalau mengikuti pendapat Imam Ar-Romli yang pertama tadi, tidak mendapatkan apa-apa, tetapi sholatnya sebagai sendiri, jamaahnya sudah tidak sah lagi, tidak sah berjamaahnya, berarti dia tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Tetapi kalau mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar, maka selama imamnya belum sampai pada mimnya kum, maka dia masih bisa dianggap atau bisa mendapatkan fadilah berjamaah. Sekalipun wa illam yakut ma'ahu, si makmum belum sempat duduk bareng-bareng dengan imam, belum sempat, ya kan? Dia tetap, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, bisa mendapatkan fadilah berjamaah. Enak ya? Terus kemudian seorang makmum itu bisa mendapatkan fadilahnya takbiratul ihram bersama imam, yaitu dengan cara apa? Jadi seseorang makmum itu dianjurkan untuk memperhatikan takbiratul ihramnya imam, agar supaya dia akan mendapatkan fadilahnya takbiratul ihram. Dengan cara bagaimana? Dengan cara imam itu diperhatikan takbiratul ihramnya, dia hadir pada saat takbiratul ihramnya imam. Pas imam Allahu Akbar, dia ada di sana, dan dia memperhatikan. Begitu imamnya sampai pada bar, makmum langsung Allah dimulai, langsung memulai takbirnya. Maka orang makmum yang seperti ini memperhatikan takbir yang seperti ini, dia akan mendapatkan fadilahnya takbiratul ihram. Jadi fadilah jamaah sendiri, fadilah takbiratul ihram itu sendiri. Fadilah takbiratul ihram ini sebesar sekali. Jadi ketika imam wis bar langsung sampean makmum sebagai makmum langsung Allahu Akbar. Nah, makmum yang seperti ini akan mendapatkan fadilahnya takbiratul ihram. Ngerti nggih? Ya Allah, terus yang perlu diketahui di dalam sholat berjamaah itu, ya, makmum itu harus di belakangnya imam. Artinya maksudnya makmum itu tidak boleh maju melebihi imam, maju melebihi imam, mendahului imam. Ngerti nggih? Karena ada sebuah hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi imam itu dijadikan imam untuk supaya diikuti. Lah yang namanya diikuti ya pasti ditaruh di depan, lebih depan daripada yang makmum. Jangan ditaruh apa? Makmum itu mendahului apa? Imamnya. Nggak boleh kalau mendahului. Lah ukuran tidak mendahului imam itu dari mananya? Kalau misalkan makmum itu sholatnya berdiri, maka yang diukur itu tumitnya.
jangan melebihi tumitnya jangan mendahului tumitnya imam. Seperti ini misalnya. Nah, ini tumitnya makmum. Jangan sampai mendahului tumitnya imam. Ngerti? Paham maksudnya ya? Jadi tumitnya makmum jangan mendahului tumitnya imam. Sekalipun makmum itu memiliki jari-jari yang panjang misalkan, jarinya melebihi jarinya imam, tapi yang dibuat ukuran itu tumitnya jangan melebihi tumitnya imam. Itu kalau sholatnya dengan berdiri, jemaah dengan berdiri. Nah, seumpama sholatnya dengan duduk, apa yang dibuat ukuran? Yang dibuat ukuran itu pantatnya makmum jangan melebihi pantatnya imam. Kalau sholatnya dengan sama-sama duduk berjamaah dengan duduk, maka pantatnya makmum jangan mendahului pantatnya imam. Kalau misalkan sholatnya itu tidur miring berjamaah tapi tidur miring, bagaimana? Maka yang dibuat ukuran mana? Jandunya, lambungnya yang dibuat ukuran. Lambung makmum jangan mendahului lambungnya imam. Nah, kalau misalkan istilqa, mustalqiyan, tidur terlentang berjamaah, bagaimana? Yang dibuat ukuran mana? Jangan mendahului imamnya itu. Ada khilaf ulama. Ada yang berpendapat jangan mendahului kepalanya. Kepalanya itu jangan mendahului imam. Ada yang berpendapat tumitnya sama. Tumitnya kan dihadapkan ke barat, itu jangan sampai mendahului imam. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu yang perlu diketahui. Lalu kemudian sholat berjamaah di dalam baris membaris. Nah, misalkan di dalam baris membaris ya. Sholat berjamaah itu kalau pertama misalkan ada seorang makmum, satu orang laki-laki, ini imam. Terus ada makmum laki-laki yang di awal ikut berjamaah, sudah dari awal ikut berjamaah, cuman satu laki-laki. Maka sunnahnya di mana dia? Di samping kanannya imam, agak mundur sedikit disunahkan, mundur sedikit disunahkan, kira-kira mungkin 50 sentian misalkan begitu ya. Pokoknya jangan melebihi lah, bisa misalkan jejer itu bisa, cuman tumitnya itu agak mundur, nah gitu bisa. Atau lebih mundur lagi lebih bagus, disunahkan lebih mundur lagi ya. Ini kalau misalkan satu imam satu makmum laki, maka di kanan sini sunatnya. Seumpama dari awal ini kok misalkan ada orang sholat nih, terus kemudian ada sholat nih, terus kemudian ada datang makmum kok ke kiri, di kirinya imam, maka sunnah dipindah oleh imam, ditahwil. Imam sunnah memindahkan makmumnya ini supaya berpindah ke arah kanan. Ini kalau ditunggu makmumnya gak pindah-pindah sendiri. Harusnya makmum itu pindah sendiri, mestinya ya di sini misalnya. Harusnya. Kalau ternyata makmum milih ke kiri, maka dipindah. Ditahwil, dipindah. Yaitu supaya apa? Makmumnya ke arah kanan. Terus kemudian setelah itu tadi kalau ada makmum satu kanan terus kemudian kok gak lama datang lagi makmum. Ya, datang lagi makmum maka bagaimana? Kemana dia? Di sini tadi kan sudah ada makmum satu di kanan, maka dia disunatkan ke kirinya imam. Ya, tadi kan ada makmum satu nih, sudah di kanan, terus ada datang lagi makmum, maka kemana dia? An yasarihi, arah kirinya imam. Arah kirinya imam. Setelah berada di arah kirinya imam, disunatkan imam maju. Atau disunatkan makmumnya yang mundur sendiri. Paham ya? Jadi setelah ada makmum di arah kirinya tadi, selanjutnya imam maju atau makmum yang mundur. Setelah mundur baru berbaris jejer, merapatkan. Itu sunahnya. Sakit diterangi ya Allah, seumpama dari awal sudah ada baris makmumnya itu 3 orang, misalnya ini imam, terus ini ada 2 orang makmum misalkan, maka disunatkan langsung di belakang. Mangga awalnya 1,
Yang tadi urut-urutannya cuma satu, terus kemudian datang lagi. Nah, itu maka urut-urutannya seperti ini. Pertama di kanan, kemudian ada makmum lagi ya di kiri. Terus kemudian disunatkan mundur. Betul nggih? Atau imamnya yang maju. Terus kemudian kalau misalkan di awal sudah ada makmumnya dua, maka disunatkan nawa langsung di belakangnya imam. Ya dah, langsung di belakangnya imam. Terus seumpamanya ada imam berjamaah dengan makmum yang sudah penuh, barisannya ini penuh di musola. Terus datang lagi orang jamaah di sini. Nggak apa ini, bagus penuh. Selama ini sudah penuh, kalau misalkan ada ruang, maka dia diharuskan memilih ruang, mengisi ruang yang kosong itu. Sebab kalau tidak mengisi ruang yang kosong, maka dia sholat berjamaahnya sah, tapi dia tidak mendapatkan fadilah jamaah sama sekali. Tidak mendapatkan fadilah jamaah. Tidak mendapatkan fadilah jamaah. Seandainya ini ada kosong tapi nggak diisi, tapi nongburi ini, maka dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Ya. Tapi seumpama ini penuh, ya apa makmumnya? Makmumnya sholat aja di sini. Setelah takbir Allahu Akbar, narik imam yang di depan, imam sampean, makmum yang ada di barisan depan, agar supaya makmum yang di depan ini mau mundur menemani barisannya dia ini yang di belakang. Sakit diterami? Dan disunatkan bagi yang ditarik ini mau mundur, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala ta'awun fil birri ala taqwa. Ta'awun fil birri ala taqwa, tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa, ya. Dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar bagi yang ditarik mau mundur. Sakit diterami? Setelah takbir langsung narik makmum yang di depan tadi agar supaya mundur, jadi teman barengan. Otomatis di sini tadi kan akhirnya lubang. Karena lubang, maka disunatkan bagi yang lainnya bergeser terus supaya merapat. Ya, supaya merapat. Itu urut-urutannya, ya. Terus kemudian seumpama ada imam, kemudian ada makmum laki-laki, kemudian ada perempuan, kemudian ada wandu, mana yang didahulukan? Jadi yang pertama adalah laki-laki dulu. Laki-laki ini bisa termasuk juga sibyan, anak-anak kecil kalau yang sudah tamyiz, ya boleh di depan boleh, atau misalkan kalau bisa di depan ini yang dewasa, terus kemudian urutan yang kedua baru yang sibyan, ya anak kecil. Kalau sudah penuh, laki-laki sudah nggak ada lagi, baris yang sudah tidak ada lagi, terus kemudian diisi oleh kunata, orang-orang wandu yang memiliki dua kelamin. Ya, orang wandu ditaruh sini, ini kunata. Terus kemudian baru nisa, perempuan. Sakit diterami nggih? Maka seharusnya perempuan itu ada di belakang, tidak di pinggir. Yang umumnya sekarang kan ada di pinggir. Nah, tartibnya itu semestinya perempuan itu ada di belakang. Terus bagaimana Pak Ustadz, seumpama ada yang umum sekarang itu jamaah perempuan ada di pinggir?